Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriman Gulo dengan NIM BES 10 13 18 1006. Pada saat ini teman-teman, saya ingin mempresentasikan dalam hal tugas mata kuliah laboratorium metode kuantitatif yang telah diberikan dosen pembimbing kami, yaitu Pak Yanto. Pada kesempatan video ini saya ingin mempresentasikan bagaimana cara menganalisis sebuah data dengan menggunakan analisis regresi berganda. Nah, untuk menganalisisnya, saya kemudian menggunakan sebuah alat analisis yang disebut dengan EFIUS. Nah, kita langsung saja teman-teman, langsung pada prakteknya. Kita buka aplikasi yang telah kita siapkan sebelumnya, yaitu EFIUS. Ini adalah EFIUS terbaru. Nah, pada aplikasi ini kita bisa melihat bahwa banyak berbagai macam yang bisa digunakan untuk menganalisis sebuah data. Nah, pada kesempatan ini karena data yang saya analisis adalah regresi berganda, maka kita langsung saja pada bagaimana cara menganalisisnya. Sebelumnya kita input file. Kita input file secara manual aja. Word file. Nah, karena kita secara manual, karena kita yang analisis adalah cuma regresi berganda, bukan data panel dan juga bukan time series, maka yang kita gunakan itu adalah unstructured. Nah, terus kemudian berapa data sih yang kita analisis? Nah, karena data yang ingin saya analisis yaitu sebanyak 12, maka di sini saya akan tulis 12. Terus kemudian saya okekan. Nah, setelah muncul ini, nah tentunya kita harus siapkan datanya terlebih dahulu supaya tidak satu persatu kita input. Nah, sebelumnya itu saya sudah sudah siapkan sebelumnya di data Excel. Nah, tinggal kita copy saja. Sebelumnya kita lihat datanya dulu ya. Nih, datanya. Nah, data yang ingin mau saya analisis ini teman-teman, yaitu bagaimana menganalisis meregresi terkait dengan jumlah produksi dan berapa yang akan dijual dan juga dan berapa yang akan membeli. Nah, setelah kita mempersiapkan datanya, maka kemudian kita copy saja. Kita copy datanya ke EFIUS yang sudah kita siapkan tadi. Tinggal blok, terus kemudian copy. Setelah itu kita tinggal sebelumnya kita harus tulis di sini data dengan tujuan supaya tabel itu bisa muncul. Data huruf besar ya. Enter. Nah, kolom-kolomnya sudah muncul ya teman-teman. Tinggal kita menginput data tadi atau mempastekan di sini. Jadi tinggal klik kiri, paste. Nah, datanya sudah ada. Karena kita input secara manual, tentunya kita harus mengganti nama setiap variabel. Jadi ini data variabelnya tadi jumlah produksi, jadi kita kasih judul produksi. Nah, setelah itu kemudian di kolom 2-nya tadi ini adalah kolom jual. Nah, selanjutnya di kolom 3 itu kita tulis beli.
Selanjutnya, dalam menganalisis linear regresi berganda, kita pada mulanya harus mengklik quick, baru estimation equation. Nah, selanjutnya kita harus menginput variabel X dan Y-nya. Dalam hal ini, variabel Y-nya sebagai beli dan X1, X2-nya sebagai jual dan produksi. Nah, kita tinggal menulis langsung beli. Nah, huruf C itu sebagai pemisah. Huruf C sebagai pemisah ya teman-teman. C. Oke, baru jual dan produksi. Oke, tinggal kita okekan. Nah, selanjutnya setelah data ini muncul, kita harus freeze terlebih dahulu dengan tujuan supaya data-datanya tidak hilang. Nah, setelah kita freeze, baru kita mengklik view, terus kemudian selanjutnya residual diagnosis. Nah, terus kemudian kita harus mengklik histogram normality test. Nah, pada data ini kita bisa menganalisis. Nah, setelah muncul data ini, kita terlebih dahulu freeze-nya supaya tidak hilang. Nah, pada data ini kita bisa melihat uji probability-nya. Kita bisa melihat tingkat kesalahan di sini. Sebelumnya, nah kita sudah menetapkan bahwa tingkat kesalahannya itu yaitu sebanyak 5%. Nah, kita kemudian bisa melihat di probability-nya yaitu senilai 0,84618. Nah, angka ini menunjukkan bahwa lebih besar dari 5%, artinya bahwa uji ini bisa disebut normalitas. Jadi angka probabilitas ini maksudnya adalah bahwa ini disebut normal atau asumsi normalitas terpenuhi. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan data ini, kita akan menganalisis uji multi-corneliaritas, itu dengan cara view, baru coefficient diagnosis, baru kemudian variance inflation factor. Selanjutnya kita bisa melihat data ini pada kolom VIF. Nah, pada kolom ini kita bisa melihat jumlah NA yaitu tidak lebih dari 10. Nah, angka ini menunjukkan bahwa tidak ada multi corneliaritas pada data. Nah, selanjutnya kita melakukan analisis uji autokorelasi. Nah, sebelumnya kita ini freeze dulu supaya datanya nggak hilang. Nah, terus kemudian kita view, terus kita cari di residual diagnosis, baru kita mengklik histogram normality test. Nah, selanjutnya kita menganalisis
asumsi uji autokorelasi dengan cara mengklik view, terus kemudian confidence diagnosis, baru kita maksudnya residual diagnosis, baru kita mengklik serial correlation LM test. Nah, kita harus menginput di kolom ini angka 2, lalu kita tinggal okekan. Selanjutnya kita bisa melihat pada R-square, ya, kita bisa melihat pada angka di atas ini menunjukkan bahwa lebih besar dari pada 5%, artinya asumsi autokorelasi pada data tersebut tidak terjadi. Nah, selanjutnya kita akan mencari analisis heteroskedasticity test. Jadi kita tinggal klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada Harvey, ada Geiser, ada Arch, ada White. Nah, pada saat ini kita menggunakan pilihan White. Nah, kita tinggal ini klik di sini, baru kita okekan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat pada chi-square-nya. Nah, pada angka ini menunjukkan lebih besar dari 5% yang telah ditetapkan. Nah, dengan demikian maka tidak terjadi heterodaktivitas pada analisis ini. Jadi teman-teman, begitulah cara mencari data-data dari analisis linear regresi berganda. Jadi kita sudah menemukan data-datanya, jadi kurang lebih cara mencarinya seperti ini. Jadi saya akhiri presentasi dengan cara metode analisis regresi berganda ini. Nah, kurang lebih saya minta maaf jika banyak kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.